Salam damai sejahtera, saudara-saudariku terkasih dalam Kristus Yesus. Setelah minggu lalu kita bahas tema yang ketiga, maka sekarang kita berkesempatan bahas tema yang terakhir. Tema yang keempat, dicintai untuk memberkatimu. Bacaan kitab suci diambil dari 1 Yohanes 4 ayat 16, 19 sampai dengan 21. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih. Dan barang siapa tetap berada dalam kasih, ia tetap berada dalam Allah dan Allah di dalam dia. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jikalau seseorang berkata, aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Ini perintah itu dan kita terima dari dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Kasih atau cinta rasanya bukan ditunjukkan dengan sekedar kata-kata yang enak didengar. I love you, aku mencintaimu. Tapi kasih yang benar lebih terlihat dari tindakan nyata untuk membahagiakan orang yang dikasihinya dan mau berkorban untuk kepentingannya. Pertama kali kita belajar kasih mengasihi tentunya dalam keluarga, di mana kita dapat merasakan bagaimana kedua orang tua kita saling mengasihi dan juga mereka sangat mengasihi kita yang telah mereka tunjukkan melalui tindakan nyata. Saya masih ingat ketika kecil saya pernah kena sakit kuning yang mengakibatkan saya harus bed rest selama sebulan. Saya tidak pernah lupa bagaimana mami saya yang begitu mengasihi kami, dia merawat saya, menemani saya 24 jam penuh sehari. Tentunya tanpa merasa terbebani. Bahkan saat saya demam tinggi, mami terjaga dan mengompres saya hingga pagi. Dia tidak tidur. Kenapa? Tentunya karena kasih tadi yang membuatnya khawatir dan mau memastikan bahwa saya tidak apa-apa. Saya juga ingat ketika masih kecil, di masa belum sekolah, di suatu hari Minggu saat saya bangun tidur, papi ingin mengajak saya bermain. Namun saya sendiri malah ketakutan karena saya merasa tidak begitu mengenalnya. Saya kabur menghampiri mami saya sambil menangis. Hingga kakak saya mencoba menenangkan saya dengan menjelaskan bahwa itu papi yang memang sudah pergi bekerja saat pagi dan baru kembali setelah saya tertidur. Memang kakak-kakak saya yang lebih besar tentu sudah lebih mengenal papi. Apa yang saya mau katakan di sini? Papi saya yang adalah seorang pekerja keras. Dia bekerja tidak mengenal waktu untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Sehingga hampir-hampir tidak punya waktu untuk keluarga dan anak-anaknya. Saya rasa ini adalah tindakan nyata dari keindahan kasih ayah dan ibu kami yang sudah mereka nyatakan. Dan ajarkan kepada kami anak-anaknya. Terus terang, saya merasa sangat beruntung karena boleh menikmati kasih dari mereka dan pengalaman kasih yang saya rasakan ini rupanya menjadi bekal kehidupan saya selanjutnya. Kita juga tentu pernah dengar seseorang yang pernah tertangkap melakukan tindakan kriminal berat. Setelah diselidiki ternyata mereka datang dari keluarga yang kurang harmonis atau broken home. Rasanya kurangnya pengalaman kasih dalam keluarga akan meninggalkan suatu ruang kosong dalam hati yang seharusnya diisi dengan kasih, yang mana dapat mengakibatkan orang tersebut berubah menjadi tidak memiliki empati, tega, bahkan juga kejam. Untuk itu kita perlu syukuri bila kita semua dapat memiliki pengalaman dikasihi yang selain di keluarga juga dapat kita peroleh di komunitas, sehingga membuat hidup kita menjadi lebih bahagia. Kita butuh kasih. Dan tadi 1 Yohanes 4 ayat 16 mengatakan Allah adalah kasih. Kasih tanpa pengorbanan juga rasanya omong kosong. Saya juga ingat di saat SD SMP saya sangat menyukai ice cream. Dan biasanya di hari Minggu, seminggu atau 2 minggu sekali kami diajak oleh papi untuk bisa menikmati ice cream. Dan saat ice cream saya habis, biasanya papi dan mami menyodorkan es krimnya karena dia tahu saya masih sangat ingin, saya masih mau makan es krim lagi. Dan bila saya tolak, mereka akan berbohong. Makanlah, mami sudah kenyang. Atau ini buat kamu, papi gak suka rasanya, aneh. Sehingga saya mengambilnya. Dan tidak jarang juga kakak-kakak saya melarang saya untuk mengambilnya.
dengan mengatakan, jangan, itu punya papi mami. Dia bohong kalau dibilang kenyang atau gak suka. Dia mengatakan itu cuma supaya kamu makan. Dan saya tambah umur, saya baru menyadari bahwa mereka melakukan itu semua karena dia mengasihi kami anak-anaknya. Bukankah kita yang sudah mengalami kasih dalam keluarga dan juga kasih dari Allah, wajib juga untuk memberikannya, mengajarkannya kepada orang-orang di sekeliling kita, terutama di keluarga dekat kita, suami, istri, dan anak-anak kita. Kita wajib membagikan kasih itu kepada mereka biar mereka pun mengetahui apa itu keindahan kasih. Pengalaman dengan kasih ini juga tentunya akan memotivasi kita untuk dapat bekerja dalam pelayanan, baik pelayanan dalam keluarga kecil kita maupun dalam komunitas. Pengalaman dicintai oleh Allah tentu dapat membuat kita penuh dengan cinta dan mau membagikannya kepada saudara-saudara kita, agar mereka pun dapat merasakan kasih Allah. Sulit rasanya bagi seseorang untuk mengatakan dia sudah sering mengalami kasih akan Allah. Tapi kenyataannya dalam hidup dia kurang dapat mengasihi sesamanya. Nah, bagaimana bisa tinggal dalam Allah? Bukankah Allah adalah kasih? Bila ada masukan, mohon berikan komentar Anda. Jangan lupa di like dan subscribe. Juga di share agar kita dapat saling memberkati. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.